Korea sendiri menjadi negara ketiga pengikut terbanyak zodiak di Instagram dengan jumlah, aku pikir aku akan menontonnya diam-diam sendirian. Aku tidak tahu bahwa pada saat itu, jadi di tahun 2019, dia itu kayak menghentikan promosinya karena alasan Choi juga diyakini menyarankan agar si A mengenakan penutup mata di saat Hello everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, yang nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak bang masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Alright teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang update informasi seputar dunia per-K-popan. Dan kali ini aku sudah nyiapin beberapa informasi terutama untuk kalian para subscribers di aku. Untuk informasi pertama ini kita akan bahas dulu ya mengenai zodiak. Dari sini aku nemu artikel kpopchat.net di mana artikelnya itu berjudulkan kayak gini guys. 5 negara teratas pengikut zodiak di Instagram. Netizen terkejut dengan jumlah di US dan Korea. Oke, kenapa sih bisa sampai terkejut banget? Ya udah aku akan langsung aja bacain seperti apa isi artikelnya ya. Netizen itu katanya mengomentari jumlah pengikut zodiak di Instagram yang terbanyak dari 5 negara. Angka pengikut zodiak di Instagram dari negara US, Korea, dan Indonesia itu membuat banyak netizen terkejut. Netizen juga berandai jika para pengikut di Instagram dari Indonesia semuanya membeli album, maka penjualan menjadi semakin bagus. Zodiak memang terkenal banyak mempromosikan grupnya ke berbagai negara. Gak cuma di Korea saja, grup besutan OCG ini juga promosi ke negara-negara seperti Filipina, China, dan Indonesia. Dan guys, meskipun belum ada 1 tahun debut, grup tersebut telah berpromosi nih ke berbagai negara. Di Korea, Zodiak juga banyak tampil di berbagai acara-acara hiburan dan juga musik. Grup tersebut juga sering kok mengadakan yang namanya fan meeting, baik itu online maupun offline. Penjualan album grup besutan OCG ini juga terus mengalami peningkatan loh setiap comeback yang dilakukan. Belum lama ini misalnya, untuk pertama kalinya, lagu The First Snow Zodiak itu juga berhasil masuk Melon Top 100. Wow, amazing. Penjualan album Only Fun juga menjadi yang tertinggi loh sepanjang comeback mereka. Dan setelah aku kepoin kemarin ya, itu kalau nggak salah tembus 20 ribuan gak sih? Wow, jujur aku kayak kaget banget teman-teman, serius kayak kaget banget. Wow, gila, Zodiak makin berkembang juga makin berkembang loh. Karena teman-teman, jumlah 20 ribu ini menurut aku sudah banyak banget loh. Jadi makanya aku juga sangat kaget dan amazing melihat bagaimana pencapaian dari Zodiak kali ini. Dan semoga kedepannya untuk penjualan albumnya juga makin meningkat. Amin, kita doakan seperti itu ya. Khususnya mengenai followers. Nah, di sini ada akun Twitter dengan username @zodiakchart yang sudah mengunggah 5 negara teratas pengikut zodiak terbanyak di Instagram. Dan informasi tersebut diunggah pada tanggal 18 Desember 2023. Dan berikut adalah 5 negara pengikut zodiak paling banyak di Instagram. Di peringkat pertama itu dihuni oleh Indonesia. Jadi Indonesia menjadi urutan pertama nih dengan jumlah pengikut Instagram sebanyak 560.200 followers. Gila gak sih? Banyak banget loh, 1,5 juta loh teman-teman. Dengan angka itu ya, maka persentase pengikut zodiak di Instagram dari negara Indonesia adalah sebesar 78,9%. Kemudian di peringkat kedua ada Malaysia. Adapun untuk follower zodiak dari Malaysia itu berjumlah 27.200. Dengan angka tersebut nih, maka persentase pengikut zodiak di Instagram dari negara Malaysia adalah sebesar 3,8%. Kemudian Korea di peringkat ketiga guys. Korea sendiri menjadi negara ketiga pengikut terbanyak zodiak di Instagram dengan jumlah 23.900 followers. Dan dengan angka tersebut nih, maka persentase pengikut zodiak di Instagram dari negara Korea sebesar 3,4%. Kemudian di peringkat keempat ada USA. Nah, kalau USA sendiri pengikut zodiaknya itu sebanyak 15.700 yang dari USA. Dan dengan angka tersebut nih, maka persentase pengikut zodiak di Instagram dari USA adalah sebesar 2,2%. Terus di peringkat kelima ada China. China sendiri menjadi negara terbesar kelima yang paling banyak mengikuti zodiak di Instagram. Jumlahnya mencapai 12.800 followers. Dengan angka tersebut, maka persentase pengikut zodiak di Instagram dari negara China adalah sebesar 1,8%. Dan teman-teman, melihat angka tersebut banyak banget nih dari netizen yang terkejut dengan jumlah pengikut dari Indonesia yang mencapai lebih dari 70%. Ada yang menyoroti jika jumlah pengikut di Indonesia semuanya membeli album, maka jumlah penjualan juga tentu akan sangat banyak. Sementara itu, banyak juga yang terkejut nih dengan angka pengikut dari USA dan juga Korea yang dinilai lumayan banyak. Dan mari kita perhatikan seperti apa komentar-komentar dari netizen menanggapi hal yang satu ini. Yang pertama ada yang komen kayak gini guys, fansnya diam-diam ternyata banyak juga. Wow, keren, skor ketiga itu udah keren loh. Wow, USA terkejut sih. Happy, moga cepat mendunia ya. Alhamdulillah di Korea nomor 3. Setidaknya kita perkuat fondasi dasar pasar K-pop. Gila, 560.000 ini kalau pada beli album semua nih,
Auto 10 besar penjualan album. Indonesia nomor 1, Cegil dan Cogilnya Zodiac. Indonesia 560.000, gokil. 560,2.000. Kalau ikut perpocan, pembelian album dan streaming semua keren kayaknya ya. Semoga ya, tersemogakan. Itu Indo kalau beli album semua, wow sih. Dan teman-teman, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan teman-teman, lanjut ke informasi kedua. Ini ada berita yang mungkin buat kalian juga kaget sih. Ini ada berita yang aku dapetin dari All K-pop. Dapat kalian baca judulnya. Mantan rapper dari grup idol pria yang anggotanya 5 orang member dikirim ke pengadilan karena merekam pacarnya, kita sebut saja sebagai A, secara ilegal di saat melakukan hubungan begituan. Gila. Kok bisa kayak gitu ya? Dan coba kita baca teman-teman seperti apa isi artikelnya. Jadi, menurut kantor Kejaksaan Distrik Barat Seoul pada tanggal 20 Desember waktu Korea Selatan, mantan anggota grup idol Choi yang berusia 27 tahun itu telah didakwa dikarenakan merekam pacarnya secara ilegal di saat melakukan begituan. Ya you know lah ya, kita nggak usah perjelas teman-teman. Next, antara Juli 2022 dan Mei 2023, Choi secara ilegal merekam pacarnya saat itu, kita sebut saja sebagai A, sebanyak 18 kali. Ingat A ini bukan inisial ya cuman kayak kata gantinya doang. Jadi kita sebut dia atau panggil dia dengan A, B, C, kayak gitu teman-teman. Udah paham? Next, baca lagi. Antara Juli 2022 dan Mei 2023, Choi secara ilegal merekam pacarnya saat itu, kita sebut saja sebagai A, sebanyak 18 kali, termasuk di saat melakukan begituan dan berbagai bagian tubuh. Choi juga diyakini menyarankan agar si A mengenakan penutup mata di saat melakukan hal itu. Sebelum menggunakan aplikasi kamera tanpa suara untuk merekam A tanpa persetujuan. Selain itu, Choi juga menghadapi dakwaan karena memfilmkan wanita lain. Dan wanita lain ini kita bisa sebut saja sebagai B. Dan B ini katanya berbaring di tempat tidur hanya dengan menggunakan pakaian dalam saja. Dan Choi dikatakan bertemu dengan B di sebuah tempat minum di Seoul pada bulan Juli tahun lalu. Choi diajukan ke penuntutan atas kasusnya pada bulan September tahun lalu nih guys. Dan baru-baru ini dia didakwa oleh kantor Kejaksaan Distrik Barat Seoul pada tanggal 8 Desember. Dikarenakan melanggar undang-undang kejahatan seksual dan juga kekerasan. Bukti berupa pesan Kakotol juga menunjukkan bahwa Choi mengaku tuduhannya dan meminta maaf kepada korban. Dan dapat kalian perhatikan ini merupakan screenshotnya ya, oke? Ini screenshot pesan dari si Choi, dan teman-teman coba kita baca ya seperti apa isi pesannya. By the way, di sini aku menggunakan bantuan image to text. Jadi aku convert gambar ini ke dalam bentuk teks. Nah teksnya ini lalu aku translate kayak gitu guys. Dan coba aku akan langsung aja bacain seperti apa isi pesannya ya. Kenapa aku melakukan itu? Mungkin ini dari si A kali ya, atau dari pacarnya. Terus dia jawab kayak gini. Aku pikir aku melakukannya karena keingintahuanku yang bodoh. Aku pikir aku akan menontonnya diam-diam sendirian. Aku tidak tahu bahwa pada saat itu bahwa itu adalah kesalahan besar yang bisa menyakitimu seperti ini dan membuat situasi seburuk ini. Hal itu tidak akan terjadi lagi di dalam hidupku dan aku telah mempersulitmu. Aku minta maaf kepadamu. Jadi ya tujuannya dia untuk merekam itu katanya cuman pengen untuk konsumsi pribadinya, untuk ditonton sendirian katanya. Tapi kan nggak ada yang menjamin juga ya teman-teman kalau dia untuk konsumsi pribadi. Karena ya guys, banyak banget loh kasus ketika cowoknya mengatakan, oh ini cuma untuk aku doang kok gitu. Tapi ternyata tiba-tiba disebarin, terus tiba-tiba jadi viral. Banyak loh teman-teman kasus seperti itu. Jadi jangan mudah percaya teman-teman. Dan aku juga dapat paham sih kenapa cowoknya bisa sekhawatir itu ketika dia mengetahui bahwa ternyata cowok yang percaya telah merekamnya secara diam-diam. I know about that. Aku paham banget bagaimana perasaannya. Next. Terus dibalaslah nih, itukah sebabnya kamu memintaku untuk menutup matamu? Apakah Anda bertemu untuk itu? Jadi intinya adalah si cowok ini kayak nyuruh untuk pakai penutup mata di saat melakukan hal itu. Jujur ini juga buat aku bertanya-tanya teman-teman. Kalau seandainya dia emang untuk konsumsi pribadi nih ya, kalau seandainya memang seperti itu, kenapa dia itu minta supaya ceweknya ini atau dia itu pakai penutup mata? Why? Aneh juga kan? Terus gimana nih pendapat kalian? Apakah kalian juga merasakan ada yang aneh dari hal itu? Atau dia di sini punya motif lain? Ini perlu dikulik lebih dalam sih. Karena aku juga rada-rada trust isu nih. Pas dia bilang, oh itu buat aku pribadi, aku rada trust itu dan kurang percaya. Sorry banget, aku kayak kurang percaya aja dengan hal itu. Dan semoga ini juga bisa dikulik lebih dalam oleh pihak kepolisian ataupun pihak pengadilan. Karena menurut aku ini harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Dan teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari All K-pop, katanya Choi ini memberi debutnya sebagai anggota grup idol pria, yang anggotanya itu adalah 5 orang member di tahun 2017. Oke, dicatat tahun 2017. Jadi kalian sekarang cari aja ke Google, siapa sih boy group yang debut pada tahun 2017, yang mana grup ini beranggotakan 5 orang member. Coba cari ya. Baca lagi cluenya. Pada tahun 2019, dia itu menghentikan promosinya dikarenakan alasan kesehatan dan diam-diam meninggalkan industri hiburan. Oke, itu clue yang kedua ya. Jadi di tahun 2019, dia itu kayak menghentikan promosinya karena alasan kesehatan dan diam-diam sudah meninggalkan industri hiburan. Catat, itu clue yang kedua. Terus selanjutnya pada tahun 2019,
Anggota kelompok yang lain yaitu Lee yang berusia 25 tahun dijatuhi hukuman percobaan dikarenakan penyerangan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur. Oke, teman-teman, ini masih di grup yang sama, teman-teman, ternyata ya. Jadi di grupnya dia itu ada anggota lain yaitu Lee yang berusia 25 tahun katanya dijatuhi hukuman percobaan karena penyerangan gak senonoh, dan itu terjadi pada tahun 2019. Ini menurut aku cluenya udah sangat jelas banget dan juga benar-benar detail. Jadi kayaknya untuk orang-orang bakalan mudah deh untuk mencari tahu siapa yang dimaksudkan. I think so. Anyway, teman-teman, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Sulke pamit, dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. See you next time dan selamat beraktivitas ya kawan-kawan. Sampai jumpa.